Lalu bagaimana sebenarnya hubungan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sehingga sampai sekarang keduanya belum juga bertemu sementara Presiden Prabowo justru kerap berjumpa dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Apakah Jokowi memang menjadi ganjalan hubungan Megawati dan Prabowo? Kami diskusikan bersama politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore, Selamat Mas. sore, Ivan. Terima kasih sudah bergabung, Mas Adi. Assalamualaikum Kalau menurut warahmatullahi wabarakatuh. Anda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, Mas Adi, Bang Pandan Ababan sempat bilang atau menuding Pak Jokowi yang mengacaukan hubungan Megawati Prabowo. Menurut Anda, apakah memang Jokowi yang jadi penghambat sampai sekarang yang membuat akhirnya kedua tokoh ini nggak jadi ketemu? Kalau dulu mungkin pernyataan Pandan Ababan agak sedikit relevan karena memang memisahkan Prabowo Subianto dengan Jokowi dalam konteks Pilpres sepertinya memang agak sulit. Jadi ketika PDIP misalnya kalah dalam Pilpres, mereka kan menuding pasangan yang diusung oleh Bang Hendar Sam ini adalah pasangan yang dimenangkan dengan cara-cara yang tidak adil dan seterusnya. Tapi kan Pilpres sudah berlalu dan kemudian Prabowo Subianto secara definitif sudah menjadi presiden dan hampir menjelang 100 hari kekuasaan politiknya. Jadi mestinya sudah tak ada lagi mestinya jarak psikologis politik apapun antara PDIP dengan Gerindra, antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Apalagi kita satu persatu mendengarkan statement-statement elit PDIP, Megawati, Puan Maharani, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Said Abdullah. Begitupun dengan kawan-kawan Gerindra yang selalu mengatakan personally hubungan politik antara Megawati dengan Prabowo Subianto itu tidak ada persoalan apapun. Jadi pertanyaannya adalah kapan ini mau bertemu kalau memang sudah tidak ada barrier yang kemudian membuat keduanya itu tidak bisa saling bertemu sama yang lainnya. Itu publik itu khawatir jangan-jangan memang yang tidak mau bertemu dengan Pak Prabowo itu adalah Megawati Soekarno Putri karena masih Kenapa? menganggap Prabowo itu masih dianggap bagian dari Jokowi dan Jokowi dinilai mungkin punya pengaruh terhadap Prabowo Subianto. Saya kok melihat belakangan ini Prabowo Subianto itu sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang saya kira semua keputusan politiknya itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahwa ada pernah berkoalisi dengan Prabowo dalam konteks Pilpres, saya kira sudah selesai. Per hari ini Prabowo sudah menunjukkan bagaimana setiap keputusan-keputusan politiknya tentu preferensinya itu didasarkan bagaimana pandangan-pandangan politik dari Prabowo Subianto. Hmm. Jadi itu yang kemudian menurut saya ketimbang selalu mengutuk kegelapan, selalu misalnya menyebut Jokowi itu adalah faktor yang kemudian menghalang-halangi pertemuan, saya kira memang sebaiknya Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto itu bertemu. Setahu saya, satu-satunya elit di negara ini yang belum bertemu dengan Prabowo Subianto, yang belum dirangkul oleh Prabowo Subianto, sekalipun Prabowo kita tahu mengulurkan tangannya secara terbuka sejak lama kepada IP bergabung, ya hanya Megawati, Oke. bukan kepada yang lain. Bang Hendar Sam, kalau kemudian ada tudingan bahwa ya yang menjadi penghambat antara pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo nggak jadi-jadi juga sampai sekarang adalah Pak Jokowi. Sementara kalau kita lihat di belakang, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sering banget ketemunya. Bahkan minggu lalu sempat ketemu juga di acara pernikahan. Itu yang bikin penghambat, apakah betul Pak Jokowi atau ada alasan lain? Saya rasa enggak ke arah situ. Tadi eh, konteksnya menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Adi tadi bahwa memang eh, Pilpres sudah selesai, ya sudah 3 bulan lebih, ya 3 bulan lebih sudah selesai. Jadi harusnya tidak ada lagi tentang masalah itu. Nah, prinsip dari Pak Prabowo adalah bagaimana yang utama itu adalah persatuan. Persatuan dimulai dari elit-elit ini, ya kan, termasuk juga dengan Bu Megawati yang kita anggap sebagai salah satu simbol dan tokoh sentral di politik Indonesia pada saat ini, sehingga ya mungkin saya beliau yang belum sempat bertemu, tapi apakah hubungan mereka berdua baik-baik saja? Ya tentunya sebagaimana sudah kita ketahui tidak ada masalah. Ada 2 faktor pokok yang menjadikan kenapa mereka baik-baik saja, ya Pak Prabowo dan Bu Mega, yaitu faktor kedekatan emosional yang sudah terbangun bertahun-tahun, ya berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin kan gitu, ya dari berpasangan sebagai presiden dan wakil presiden, dan kemudian ada kedekatan dan kesamaan ideologi antara Gerindra dan PDI itu juga. Ya, jadi kita melihat mungkin masyarakat dan para insan-insan politik juga tahu bahwa tidak
tidak begitu banyak perbedaan ideologi, sehingga oleh karena itu kedua tokoh ini ya Pak Prabowo dan Bu Mega itu nggak sulit untuk bertemu dan seharusnya bisa bekerja sama ke depan. Kalau kemudian Tapi tidak sulit formatnya untuk nanti dalam bertemu, bentuk Bang. apa, Sorry kita saya belum potong, tahu. Bang. Sorry, Bang, saya potong di situ. Iya, iya. Kalaupun ternyata tidak sulit untuk bertemu, dan ini kan wacana untuk pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo kan muncul lagi nih. Apakah posisinya Pak Ya. Prabowo dalam posisi menunggu Bu Mega yang menyambut untuk kemudian, yuk kita melakukan pertemuan, atau gimana nih posisinya Pak Prabowo? Iya, tentunya dari Pak Prabowo kan sudah beberapa kali menyampaikan ya kan untuk jadi gini, prinsipnya bahwa Pak Prabowo itu melakukan apa namanya itu semacam ritual ya untuk bersafari kepada tokoh-tokoh. Jangankan kepada Bu Mega ya, kepada Pak Erick Thohir, kepada dulu yang para tokoh-tokoh calon-calon cawapres yang akhirnya tidak manggung, beliau datang itu satu persatu. Itu merupakan apa nama itu cara beliau untuk merajut persatuan ini dan gitu. Nah masalahnya terkait dengan Bu Mega yang kita tangkap bahwa format untuk bertemu itu kan bukan juga harus seperti yang diinginkan oleh publik. Nah Bu Mega kan sudah menyampaikan saya kan bisa kirim orang kan gitu kan. Ya. Jadi komunikasi tetap bisa terjalin, tapi apakah yang diinginkan Pak, yang publik itu kan nggak seperti itu, seperti harus ada panggung tertentu, seremoni tertentu, mereka bertemu seperti di Tengku Umar Pak beberapa tahun yang lalu kan gitu ya, ada apa namanya nasi goreng yang disuguhkan atau ada hidangan-hidangan lain kan seperti itu. Tapi kami melihat ya, saya melihat bahwa kedepannya komunikasi ini terjalin. Pak Dasko contoh ya kan sebagai salah satu tangan kanan Pak Prabowo dengan Mbak Puan itu ya komunikasinya lancar terus. Baik. Beliau berdua ada di Senayan dan selalu terjalinlah komunikasi itu. Masih terjalin dengan baik, tapi di sisi lain juga Mas Adi, kita menangkap juga pernyataan Bu Mega di HUT Partai waktu itu yang kirim sinyal akan di luar, dan kalau ketemu pun cukup lewat utusan. Tadi juga disilakan oleh Bang Hendarsam juga. Apakah kemudian bisa ditangkap bahwa ini akan sulit nih Pak Prabowo buat ketemu Bu Mega di kemudian hari, Mas Adi? Singkat saja. Dan sebenarnya secara politik PDIP itu kan sudah bekerja sama dengan Gerindra. Itu terbukti misalnya tidak ada utak-atik terkait dengan Undang-Undang MD3. Makanya Puan Maharani tetap menjadi Ketua DPR. Itu yang saya kira menjadi penting ya dilihat secara signifikan. Sebenarnya secara substantif Gerindra dan PDIP itu sudah bekerja sama. Cuman begini Mas Tifal, saya khawatir pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto itu didasarkan atas dua teori, bahwa sepanjang misalnya hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, maka sulit misalnya bagi Megawati untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo. Itu teori pertama. Tapi sebaliknya, kalau hubungan antara Pak Prabowo Subianto dan Jokowi itu tidak baik-baik saja, maka disitulah kemudian peluang pertemuan antara Megawati dan Pak Prabowo akan segera dilakukan. Saya khawatir itu teorinya. Kalau nunggu Prabowo itu renggang dengan Jokowi, rasa-rasanya untuk hari ini agak sulit. Karena memang ada kecenderungan rata-rata secara umum bahwa memang Prabowo Subianto itu sangat kelihatan sekali untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan politik. Makanya kabinetnya gemuk dan merangkul semua kalangan. Kabinetnya pun udah hampir 100 orang, 108 lah kurang lebih. Dan semua elit-elit kunci itu dirangkul. Karena bagi Prabowo, zero enemy masa politiknya. Itulah yang saya kira berharap Prabowo berjauhan dengan Jokowi, kemudian berjarak dengan Jokowi sebagai syarat misalnya, agar Mega itu bertemu dengan Prabowo, rasa-rasanya sulit. Karena Prabowo itu tentu untuk 5 tahun yang akan datang, siapapun tak boleh ada yang jadi lawan. Oke, Mas Adi Prayitno, Bang Hendar Samarantoko, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih Tifa, terima kasih Mas Adi.